Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, Minggu Advent ketiga di dalam tradisi gereja disebut sebagai Minggu Advent Sukacita. Kalau Anda membaca rumusan antifon pembuka, di sana dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Rumusan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita apa yang menjadi sumber sukacita kita. Apa yang membuat kita sebagai orang-orang Kristiani bersukacita? Tidak lain karena kita bersama dengan Tuhan. Maka rumusannya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu kemudian diingatkan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Saudara sekalian, maka kalau kita ingin sungguh-sungguh bersukacita dan mengalami sukacita itu secara penuh, sukacita kita ternyata sumbernya bukan apa yang ada mungkin sehari-hari kita pandang sebagai sumber kegembiraan. Karena sukacita lebih dari sekedar gembira. Sukacita tidak bersumber dari misalnya apa yang kita punya. Tidak juga bahwa kita lahir dari keluarga mana. Atau sesukses apa hidup kita. Itu kegembiraan. Hal yang bisa dengan cepat datang dan pergi. Hari ini orang sehat, besok bisa tiba-tiba sakit. Tahun ini mungkin kita mengumpulkan sekian banyak harta. Tahun depan orang bisa bangkrut. Hari ini mungkin saya merasa teman saya banyak. Mungkin besok karena satu atau dua peristiwa, saya bisa ditinggalkan teman-teman saya. Maka
keliru kalau kita memandang bahwa sumber sukacita itu adalah apa yang ada di sekitar kita setiap hari, yang bisa kita pegang, yang bisa kita mungkin rasakan, yang bisa kita banggakan, dan seterusnya. Sumber sukacita kita adalah Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum perayaan Natal, kita sungguh bersiap-siap selama masa Advent, karena kita tahu persis yang sedang kita tunggu ini sesuatu yang amat berarti bagi hidup kita. Bukan hanya Natal sebetulnya. Karena kedatangan Tuhan yang kita tunggu bukan hanya pada hari Natal. Tetapi yang lebih besar lagi adalah kedatangannya yang kedua yang kita tidak pernah tahu kapan itu tiba. Tapi jelas Warta Kristiani mengajak kita untuk meletakkan sukacita kita karena kita menaruh harapan pada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Maka saudara sekalian yang terkasih, kalau kita meletakkan harapan kita, kita akan bisa bersukacita karena harapan itu hanya ada pada Tuhan. Ini berbeda dengan rumusan-rumusan harian yang seringkali kita bilang, saya berharap kepadamu, aku berharap pada dia, aku berharap bahwa tahun depan ini dan itu. Kalau itu yang kita isi sebagai harapan kita, tidak jarang lalu kita kemudian pada akhirnya mengatakan, ternyata saya kena PHP. Dia hanya memberikan PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan bukan pemberi harapan palsu. Tuhan pemberi harapan pasti, karena harapan Kristiani itu pasti. Apa isi harapan Kristiani? Yaitu keinginan baik kita untuk selamat bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita ingin selamat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan harapan kosong. Itulah yang kita dengarkan di dalam pewartaan kitab suci hari ini. Bagaimana misalnya di dalam bacaan pertama, orang-orang Israel yang berada di pembuangan merasa kecil hati, hidupnya terasa sulit karena di tanah asing, tetap memiliki pengharapan karena percaya bahwa Allah akan menyelamatkan. Bukan hanya akan, dasar harapan mereka adalah bahwa karena Allah pernah dan terus menyelamatkan. Jadi kunci pembacaan pengalaman mereka adalah bahwa mereka pernah dibebaskan dari tanah Mesir, dibawa melewati padang gurun dan sampai tanah terjanji. Sampai akhirnya karena kedosaan mereka sendiri, mereka dibuang, kalah oleh bangsa yang lebih besar. Dalam situasi penderitaan seperti itu mereka ingat Tuhan. Tuhan itu pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu. Karena pernah dan telah di dalam sejarah mereka menyelamatkan dan terus menyelamatkan. Bahkan refleksi mereka sampai pada bahwa Allah yang memberi harapan itu adalah Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita baca kitab suci, kebalik kalau kita itu merasa bahwa iya, penciptaan itu ditulis lebih dulu. Enggak. Pengalaman akan mereka dibebaskan dari Mesir membawa iman mereka sampai pada refleksi, iya, Tuhan yang membebaskan ini adalah juga yang menciptakan, maka jadilah kisah penciptaan. Jadi isi harapan Kristiani tidak pernah palsu. Tidak pernah juga tidak terpenuhi. Karena Allah itu setia. Maka di dalam bacaan Injil, hal yang sama diwartakan. Ketika para murid Yohanes diminta untuk bertanya kepada Yesus, karena Yohanes ada dalam penjara, dan dia mendengar Mesias, Sang Penyelamat datang, lalu dia suruh murid-muridnya, tolong cek, apakah ini memang Mesias? Atau kita masih harus menunggu orang yang lain? Dan Yesus hanya mengatakan, pergi dan bilang kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bahkan dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan itu adalah ciri-ciri Mesias. Dan itu yang dilakukan Yesus. Untuk menandakan bahwa Allah bukan pemberi harapan palsu. Harapan Kristiani adalah harapan yang pasti bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kemudian kita tarik di dalam hidup kita sekarang,
Apakah lalu kalau kita tidak berhadapan dengan mujizat hari ini, tidak ada lagi orang lumpuh bisa berjalan, tidak ada orang buta dicelikkan oleh imam, tidak ada juga misalnya orang mati dibangkitkan, lalu berarti Tuhan tidak hadir? Tanda tanya besar. Di mana kehadiran Mesias? Di mana harapan kita? Saudara sekalian, kalau jawaban atas seluruh persoalan kita adalah mujizat, kita tidak usah bekerja. Kita tinggal duduk saja dan mohon kepada Tuhan, hari ini Tuhan beri rezeki sebanyak-banyaknya. Tidak usah juga berobat kalau sakit. Cukup berdoa lama-lama dan moga-moga Tuhan memberikan mujizat, sembuh, selesai. Tidak lagi perlu kita belajar. Santai-santai saja, nanti ujian Tuhan akan membuka mata dan budi kita sehingga kita bisa kerjakan soal dengan menutup mata. Lalu di mana harapannya kalau begitu? Kenapa masih ada begitu banyak orang sengsara? Kenapa ada bencana dan seterusnya? Di mana Tuhan? Tanda tanya. Saudara sekalian yang terkasih, persis situasi ini yang tadi dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di tanah pembuangan. Menderita dan bertanya di mana Tuhan? Katanya Tuhan memberi harapan. Katanya Tuhan menyelamatkan, kok kita menderita? Nah, saudara sekalian yang terkasih, tapi toh nyatanya bangsa Israel tidak patah hati karena mereka menyadari Tuhan pernah dan terus menyelenggarakan itu. Tetap ada sekelompok orang yang karena imannya percaya Tuhan tetap menyelenggarakan itu, maka mereka tidak kecil hati. Dan betul, seiring perjalanan waktu, seiring perubahan situasi, mereka bisa kembali ke tanah terjanji. Ketika mereka kembali setia kepada Tuhan, ketika hidup diubah, ketika orientasi kembali diarahkan kepada Tuhan, pelan-pelan lalu hidup menjadi mereka rasakan membaik. Hal yang sama bisa kita alami kalau kemudian kita kembali kepada apa yang menjadi sumber harapan kita, yaitu Tuhan. Kalau pertanyaannya kenapa masih ada begitu banyak penderitaan, dan persis itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita percaya Tuhan itu baik pada kita, maka kebaikan Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Kalau lihat orang buta, tolonglah. Kalau lihat orang lumpuh, bantulah. Kalau lihat orang miskin, sokonglah. Kalau ada orang yang berduka karena kematian, dukunglah di dalam penghiburan. Karena Yesus secara fisik tidak ada di tengah-tengah kita seperti lebih dari 2000 tahun yang lalu. Maka sekarang yang menjadi tugas kita bukan untuk menggantikan Yesus, lalu membuka mata orang, lalu menyembuhkan yang lumpuh dengan mujizat yang bisa kita lakukan, tapi dengan membangun kepedulian kita pada mereka yang membutuhkan. Dan ini justru yang menjadi mujizat di dalam hati kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita dan tetap baik kepada kita. Lewat siapa? Ya lewat kita. Ketika kita melihat ada yang membutuhkan, maka kita tergerak dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Saudara sekalian, ini tanda orang yang bersuka cita. Karena tanpa itu lalu nanti orang hanya berpikir, saya sendiri sengsara kok saya harus nolong orang lain. Saya sendiri masih kurang kok saya harus berbagi. Saya sendiri masih sakit, kenapa saya harus menghibur orang yang sakit lainnya? Ini adalah orang yang putus asa. Orang yang bersuka cita adalah orang yang justru melihat dan menyatukan apa yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan bahkan ketika melihat orang lain merasa sulit, tidak lalu membandingkan, saya lebih sulit daripada kamu. Tetapi justru membangun empati. Ini keselamatan. Dan ini yang terjadi di tengah bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan, menderita, satu sama lain akhirnya saling mengingatkan dan ingat kembali kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup mereka. Saudara sekalian, maka mari dalam minggu Advent yang ketiga kita coba kembali memaknai apa yang menjadi sukacita dan harapan kita.
Kalau itu kita letakkan pada apa yang ada di sekitar kita setiap hari, seperti tadi saya katakan, itu bisa berganti dengan seiringnya waktu. Tapi kalau kita letakkan sukacita dan sumber harapan kita pada Tuhan, sesulit apapun situasi hidup kita, kita akan tetap dibawa berjalan maju sampai saatnya kita berjumpa definitif dengan Tuhan. Maka sukacita itu bukan soal sehat atau sakit, bukan soal kaya atau miskin, bukan juga soal sukses atau gagal. Tetapi di dalam setiap peristiwa manusiawi kita, apakah kita meletakkan Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi sumber tujuan kemana kita berjalan dan mengarah. Nilai-nilai apa yang saya perjuangkan di dalam hidup kita, apakah sungguh nilai-nilai yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi sukacita kita. Mari saudara sekalian, dengan keyakinan iman kita, bahwa sungguh Allah itu adalah setia, kita mohon rahmat agar di dalam masa Advent ini, kita bukan hanya menyongsong perayaan Natal, tetapi lebih lagi, kita diingatkan bahwa pada saatnya Tuhan akan datang secara definitif, yang kita tidak tahu kapan saatnya, dan persis pada saat itulah Ia meminta pertanggungjawaban kita. Mungkin bisa saja sekeluar kita gereja ini, akhir zaman datang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin 10.000 tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahu. Tapi seorang Kristiani yang penuh iman adalah seorang Kristiani yang tetap menaruh pengharapan bahwa Tuhan datang bukan untuk menghancurkan, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan. Dan kita yang sekarang diberi kesempatan, diberi bagian, diberi tanggung jawab untuk berpartisipasi di dalam karya keselamatan itu lewat apapun yang bisa kita lakukan dan perjuangkan selama kita menantikan kedatangannya. Tuhan menyelamatkan dan Tuhan tidak menghancurkan. Itulah sumber harapan kita.